Yulia Scare ya, cakupannya ada di bidang pendidikan sama kesehatan. Apalagi nih rencana yang akan datang dalam waktu dekat yang terfikirkan? Saya pengen, kalau kakak saya ya, untuk pendidikannya pengen nambah jenjang, jadi nggak pas nunggu di jenjang lain, nambah. Iya. Mudah-mudahan. Dan kalau untuk Yulia, untuk kesehatannya, saya ingin mengembangkannya seperti dulu. Tapi mungkin itu butuh proses karena sekarang dengan aturan pemerintah luar biasa. Ya, ada Ya, gitu. Mungkin jadi sekarang kita berjalan dengan yang sudah ada dulu, tapi dengan jadi kan karena kemarin kita cepat jeda dulu karena gempa. Iya, Karena betul. kita terdampak. Memang itu adalah titiknya. Iya, ya, kita terdampak parah ya, yang kemudian terdampak juga dan waktu gempa juga kita jadi korban dan jadi relawan juga. Iya. Gitu. Nah, jadi kita baru mulai lagi tahun kemarin bulan Desember, November. Jadi kita ada pelayanan kesehatan ke daerah yang sulit mengakses kesehatan. Jadi ya, tapi wilayah tetap wilayah kita. Tetap wilayah itu ya, kalau nggak jauh-jauh. Tapi ya kan apa-apa aja tetangga dulu. Betul yang terdekat dulu ya dari yang paling jauh. Apa perasaan yang didapat setelah bisa berkarya dengan banyak sekali program dan niat yang baik, terus juga tentu banyak sekali orang-orang yang merasakan kebaikan dari Bu Bidan dalam bentuk Yulia Scare. Apa yang dirasakan? Saya bangga, saya bisa membuktikan. Jadi saya bisa membuktikan ke orang lain bahwa, maaf ya, diurutnya gini, kita tuh bisa menjadi sesuatu itu tidak harus Yang sudah dipolakkan oleh masyarakat jadi dan jalan yang lain gitu. Jadi kita tidak bisa bahwa ketika dulu bilang khusus adalah PNS, asal ada keinginan kita bisa. Jadi saya itu dulu waktu sekolah tuh saya di sekolah di kantor saya lebih dulu karena saya dipikir pemikiran saya paling nyeleneh, paling aneh, paling beda dari yang lain. Justru yang beda itu ya yang jadi sesuatu. Jadi sebenarnya semua hal yang saya capai saat ini itu berawal dari mimpi. Jadi dulu saya 2012 saya pernah menulis karena saya malas kan, saya pernah dari satu adalah pemalas, anak malas. Jadi saya tuh mencari sesuatu bagaimana caranya membersihkan pekerjaan saya. Iya. Nah itu yang jadi briliannya ya. Nah, jadi itu. berkembang otaknya. Nah, waktu itu saya lagi kuliah. Tahun berapa lah, sudah ada 3 lah. Waktu saya masih bocil lah, ada 3. Rasanya bikin hati. Daripada saya ngelengukan gitu, ngantuk-ngantuk, saya tulis. Teman saya kira, saya nyatet yang saya tulis, ternyata bukan saya menurut cita-cita saya. Saya tulis itu, keinginan saya, cita-cita saya tulis, saya pengen bikin sawah, dan bikin yayasan, itu kalau hukum, bikin yang sekarang saya capai itu saya tulis. Justru itu ya. Tulisan Kalau sekarang tuh namanya adalah law of affirmation attraction ya. Law of attraction. Dan saya tuh tidak sadar kalau itu adalah law of attraction. Jadi itu apa ya saya tarik. Nah itu saya tulis. Jadi saya scripting. Ya. Kita lanjutin kembali. Tadi Bu Bidan sempat menuliskan sebagaimana yang dipikirkan menjadi mimpi, lalu akhirnya terwujud satu persatu gitu ya. Siapa sosok yang paling memotivasi, mendukung dan tidak pernah berhenti membuat kita yakin bahwa yang tadi sudah kita tulis itu bukan sesuatu yang tidak mungkin? Orang tua. Orang tua saya. Jadi saya bangga terlahir dari kedua orang tua saya. Orang tua saya seperti sebutkan ya, mama saya Ibu Siti Rejeki, bapak saya Bapak Suparman. Keduanya masih ada? Alhamdulillah masih ada. Beliau berdua itu yang mendidik saya secara demokratis gitu ya. Jadi apapun jadi yang tidak otoriter. Jadi bahkan yang ketika orang lain anggap tabu, orang tua saya selalu mendukung saya. Jadi saya selalu berpikir positif tuh karena orang tua saya. Betul. Dan orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya mencela, dan alhamdulillah sampai saat ini atas orang tua saya dan doa orang tua saya tidak pernah. Jadi kan kalau orang tuh marah itu sampai memaki-maki, saya tidak pernah. Mungkin orang lain pernah memaki saya, tapi saya tidak pernah membalasnya itu. Karena orang tua saya yang, itulah ketika saya keluar kata-kata kotor dari mulut saya, berarti adalah mencerminkan bahwa diri saya adalah kotor. Seperti itu. Itulah yang saya bangga dengan orang tua saya. Ketika kasih itu, oh kamu dasar gitu, saya nggak pernah. Jadi, oh iya, ditunjukkanlah bahwa kamu adalah orang yang berbeda gitu. Ketika orang lain ke sana, kamu kesini sendirian, asal kamu benar, oke, nggak apa-apa. Allah Tuhan yang akan menjaga kita gitu. Nah itu dia. Seperti itu. Jadi ketika orang bilang saya halu,
satu persatu alhamdulillah saya tempel si tulisan itu di kamar, di pintu lemari. Saya checklist satu persatu dan semuanya tercapai di tahun 2022. Jarak dari nulis sampai ke di checklist 10 tahun ya. Berapa poin waktu itu yang dicatat? Banyak. Masih ingat ya? Ada 100 nyampe nggak sih? Enggak sih, enggak nyampe. Cuman yang gede-gede gitu. Oh iya. Itu masuk yayasan, saya jadi dosen, kuliah hukum, punya sawah, rumah, ya seperti itu, mobil itu saya tulis. Bahkan ya cuma saya tidak menuliskan jadi CPNS. Ya mungkin waktu itu ya. Tapi menyesal tidak dengan keputusan yang sudah diambil? Tidak sih. Saya bersyukur. Saya tidak pernah. Insya Allah saya tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi karena itu sudah jalan yang terbaik menurut Allah untuk saya. Iya. Orang lain belum tentu bisa seperti saya. Kalau saya sih, betul. Gitu sih. Ini obrolannya menarik sekali, apalagi buat pemirsa Cipanas TV, khususnya generasi muda, terus juga para orang tua yang terkadang agak strict nih untuk mendidik anak-anaknya dan seolah-olah mempola ya, karena ini kayak parenting ya saya. Jadi agak parenting sedikit karena mungkin disadari atau tidak disadari kadang kita itu terjebak di stigma ya. Nah, stigma itulah yang membuat polanya seolah-olah baku seperti itu. Padahal kita bisa bereksplorasi. Salah satu diantaranya adalah sosok yang sama kita sekarang sudah dikulik ini. Ada pesan nggak sih buat teman-teman Cipanas TV, khususnya buat tadi ya emak-emaknya nih, orang tua di belakang anak-anak yang sedang berproses untuk menuju karir, termasuk juga buat anak-anaknya yang sedang menjalani dan akan masuk ke gerbang karir? Kalau untuk siapa dulu? Mak dulu ya? Ya, para orang tua dulu deh. Untuk orang tua ya, saya juga kan orang tua. Jadi jangan terfokus pada prestasi akademik. Jadi ikutin aja dulu, liatin anak kita itu lebih kemana prosesnya. Kan banyak tuh artis itu pada sukses kan bahkan lebih sukses, uangnya lebih banyak dari yang pekerjaan profesional gitu ya, seperti itu. Kan tidak akademik gitu, tidak memerlukan matematikanya besar, nilainya seperti itu. Jadi ikutin alurnya. Jadi jangan paksakan anak, jadi jangan tekan anak dengan nilai yang besar. Gak apa-apa. Anak kita misalkan punten di kelas itu nilainya paling jelek, ranking paling terakhir, gak apa-apa. Tapi ternyata mungkin dia punya kelebihan dari situ, mungkin dia bisa melukis, bisa menyanyi, atau mungkin dia punya interaksi yang bagus dengan teman-temannya, seperti itu. Seperti itu. Kalau saya lebih senang seperti itu. Jadi jangan memaksakan untuk dengan prestasi akademik. Belum tentu yang sukses itu bukan dikeluarkan dari hasil nilai raport. Jadi kasihan tidak seperti itu skalanya ya. Begitu. Bagaimana Bu Guru? Setuju. Kalau untuk anak-anaknya nih ya, apalagi yang memang kadang mereka juga dalam satu kondisi kayak bingung aja, mentok nih. Kita udah berusaha semaksimal mungkin di jalur itu, tapi kok kayaknya belum berhasil juga. Tidak sesuai dengan, seolah-olah ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah itu dari orang tuanya atau dari dianya sendiri. Gimana tuh pesan? Jadi kalau untuk adik-adik gitu ya, yang sekarang lagi sedang berproses, saya juga teman-teman juga boleh, teman-teman yang seperti saya dulu, saya pernah berproses juga sama. Karena memang kadang kita menjadi pesimis karena melihat tetangga. Tetangga tuh bukan tetangga rumah gitu ya, tapi teman-teman kita. Ya kok sih itu mah kesana. Jadi jangan terbawa arus. Kita harus punya pemikiran sendiri, punya prinsip sendiri, percaya diri dengan yang kita bisa. Apapun bisa jadi gitu. Asal kita kreatif. Dan mau berusaha ya. Sukses itu kadang berawal dari orang malas. Nah itu dia, sukses itu berawal dari orang malas. Justru karena malas tadi bikin laporan di perkembangan jauh lebih pesat dari sekedar menulis di atas kertas. Nah seperti itu. Jadi ciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kamu tidak bisa bekerja, ciptakan lapangan pekerjaan. Ya, konsep ini setuju sebetulnya, karena kalau kita hidup ukuran kesuksesan itu relatif, tapi setidaknya kita bisa bermanfaat seluas-luasnya. Kalau belum bisa nih, minimal nggak ngerepotin orang lain kan, begitu ya. Tapi boleh nggak sekitar satu kata deh, atau maksimal 3 kata ya untuk beberapa orang yang saya sebut, boleh nggak? Iya boleh. Boleh ya. Anak-anak generasi muda, 3 kata. 3 kata: percaya diri, optimis, dan yang terakhir itu adalah carilah penghasilan bukan pekerjaan. Oke, itu kalimat sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau cari, jadi kan kadang kita kadang banyak tidak percaya diri, kemudian tidak optimis. Yang terakhir itu udah banyak yang mencari pekerjaan bukan cari penghasilan. Nah itu dia jatuhnya, jadi kerjanya banyak, penghasilannya kecil. Nah, itu yang repot ya. Jadi itulah.
Kalau mau berdoa tuh tadi scriptingnya yang benar. Iya sih. Ya, yang bener-bener yang redaksinya yang benar gitu. Jadi nulis diary jangan yang sedih-sedih, yang bahagia aja. Nah itu dia betul, impian-impian yang segudang itu realisasikan dan insya Allah Allah ijabahkan itu satu persatu jadi terwujud ya. Suami belum disinggung nih, 3 kata dong. Untuk papanya anak-anak, papanya anak bersatu kan ya? Iya, papanya ada rencana nambah berarti. Untuk papi anak, he's the best dad or the best father from my daughter. Okay. Jadi papinya anak saya adalah bapak terbaik. Bapak terbaik ya, betul. Bapak ayah terbaik untuk anak saya, anak perempuan saya. Kalau untuk ada sahabat di belakang Bu Bidan yang sampai saat ini mungkin masih menjadi bagian penting juga di titik ini, ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja yuk. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu, orang tua Bu Bidan, 3 kata untuk mereka. Terima kasih. Dalam ya? Iya, terima kasih sedalam-dalamnya dan saya bersyukur. Terima kasih, bersyukur dan ya tidak ada kata yang bisa menggambarkan bahwa saya berterima kasih, saya bersyukur dan saya bahagia terlahir dari mereka berdua. Aduh, luar biasa, begitu mendalam ya obrolan ini. Sepertinya akan ada part 3, part 4, part 5 dan seterusnya. Tapi karena ternyata untuk saat ini harus kita akhiri. Sampai ketemu lagi di episode Ngobras berikutnya. Bu Bidan boleh ya kalau aku bilang ngobras, asikin aja, oke? Ngobras, asikin aja. Terima kasih banyak pemirsa Cipanas TV. Sampai ketemu lagi, saya Dava, bye-bye. Obrolan menarik di episode Ngobras, ngobrol bareng seseorang. Seseorang ini adalah salah satu orang yang inspiratif, yang memang lahir murni di Cianjur, khususnya besar dan juga meniti karir, bahkan hingga mengabdikan dirinya juga di Cianjur. Sosok itu seperti apa? Langsung aja ikuti Ngobras edisi kali ini bersama saya, Dava.